Kami datang untuk mencari wajah-Mu. Kami datang untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Kami datang untuk mencari kasih-Mu, mencari hadirat-Mu. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa kami. Tuhan Yesus, mari sucikan kami dan biarkan hati kami, pikiran kami bisa berfokus untuk memandang Engkau, untuk mengerti dan belajar tentang kerinduan hati-Mu. Bapa, kuasai kami, kuasai gereja ini, kuasai semua yang hadir Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, bicara kepada kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari yang siap mendengar firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Yang siap katakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang percaya kita semua punya masa depan? Angkat tangan. Amin. Kita semua punya masa depan. Masa depan itu bagi saya adalah sebuah misteri. 10 tahun yang lalu kita tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. 10 tahun, 5 tahun yang lalu tidak tahu kita akan ketemu dengan siapa. Tidak tahu usia kita sampai kapan. Di mana nanti Anda menikah usia berapa? Atau Anda akan mendapatkan undian lotre? Ataukah Anda akan mendapatkan rumah? Tidak ada satupun yang tahu, saudaraku. Masa depan adalah sebuah misteri. Ketika kita masih kecil, kita diajari, kejar cita-citamu setinggi langit. Tetapi anak kecil itu cita-citanya selalu berubah. Anak kecil cita-citanya, kerinduannya selalu berubah. Kalau engkau ajak dia mungkin mainan ya, mainan misalnya apa gitu ya, dia akan berpikir, oh aku kepingin jadi itu. Ketika dia ketemu dokter yang sangat cakep, ketika dia cabut gigi ya, dia ketemu dokter seperti opa Korea saudaraku ya, begitu mempesona. Seorang anak kecil, wanita pun, perempuan pun terpesona, aduh ganteng banget dokter ini ya. Kemudian baik banget, aku disayang, dikasih es gitu ya misalnya dan sebagainya. Dia terpesona, cita-citanya berubah lagi bahwa dia kepingin jadi seorang dokter. Saudaraku, saya percaya perjalanan iman atau perjalanan mimpi kita itu tidak akan pernah selesai sampai kita dipanggil Tuhan. Tidak ada yang tahu satu saat semua mimpi, semua perjalanan iman dimulai dari sebuah benih yang sangat kecil, yaitu benih ilahi yang Tuhan taruh di hati kita. Ketika saya menanam benih, saudaraku, benih bunga kertas. Kalau Anda tahu benih bunga kertas itu bentuknya seperti kuaci, ya, tapi lebih kecil. Ya seperti kuaci gitu ya, tapi tidak terlalu berisi, agak kempet-kempet gitu. Ambil potong bunga yang kering, lalu saya keringkan berapa lama, dan setelah itu saya tebar. Itu ratusan saya tebar, saudaraku. Segala macam warna saya ambil, saya tebar. Wih, saya berharap besok 1 bulan lagi pekarangan depan rumah saya penuh bunga warna-warni kertas. Itu impian awal saya. Saya tanam 100, 200, yang tumbuh saudaraku hanya 30. Saya kasih tahu, benih itu yang paling kecil saudaraku. Tuhan selalu memulai dari satu hal, benih mimpi di dalam kita. Saya percaya kita semuanya harusnya punya mimpi ilahi yang Tuhan taruh di dalam kita. Pasti ada. Coba kita renungkan dulu. Selama mungkin kalau engkau belum kenal Tuhan Yesus, belum percaya, mungkin Anda belum pernah, mimpinya lain ya. Tapi ketika engkau sudah percaya Yesus, saya percaya ada benih mimpi yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Kecil. Tetapi ingat bahwa benihlah yang paling mudah. Mudah apa? Benih itu paling mudah mati. Oleh karena itu Anda harus sering-sering saudaraku baca firman, datang ke gereja, datang rekom, datang persekutuan doa. Kenapa kok kita harus disuruh seperti itu? Karena saya percaya ketika firman dibagikan, benih iman itu dibagikan. Ketika firman dibagikan, benih mimpi dibagikan. Demikian juga saudaraku, kita harus sering saudaraku ada di dalam lingkup hadirat Tuhan. Supaya kita tuh benih tuh diberi, karena benih itu paling cepat mati. Tapi ketika dia sudah mulai bertunas saudaraku,
Bisa mati, bisa tidak. Tapi ada harapan. Saya mulai berbunga-bunga ketika melihat itu. Tapi itu tidak lama, mati juga saudaraku. Dan yang paling menyenangkan, dia sudah menjadi sebuah tanaman dan akan menjadi pohon. Saudaraku, dia akan menjadi pohon mimpi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kalian mungkin biasanya kalau retreat ya atau games, Anda mungkin akan mengikuti sebuah games di mana mungkin mata Anda ditutup dan Anda harus melalui jalan untuk sampai ke sebuah tujuan. Pernah tahu game itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah mimpi Tuhan tidak pernah memberitahukan kepada kita ya seperti apa nanti kita akan jadinya. Tetapi Tuhan akan menuntun kita langkah demi langkah. Saudaraku, seperti anak bungsu, saya percaya anak bungsu di dalam Lukas 15 itu orang yang sangat pintar. Kenapa? Karena dia itu tahu haknya bahwa dia itu bisa mendapatkan warisan. Dia ini orang yang pintar, smart. Dan dia adalah pewaris yang sebetulnya ayahnya ini punya ladang. Perhatikan, ayahnya ini punya kebun, punya ladang sendiri saudaraku. Tetapi si anak ini merasa bahwa dia ini sebetulnya bisa berkaya kalau aku di luar ladang itu. Seringkali begini, saya mau cerita gini, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita anak-anaknya yang namanya warisan mimpi. Apa? Warisan mimpi. Tapi kita itu kadang berlaku seperti anak bungsu ini, sudah begitu jelas bahwa bapak ini punya ladang, bahwa dia bisa mengerjakan ladang itu, dia bisa bekerja bersama bapaknya, dia bisa menjadi mandor, dia bisa menjadi pemilik ya bahkan untuk ladang itu. Tetapi anak ini merasa, perhatikan, dia ingin di luar, dia ingin bekerja di luar ladang itu, dia mau, aku ingin mencari pengalaman. Aku ingin mencari mimpiku sendiri. Aku ingin mencari jati diriku sendiri. Ini kadang seringkali anak-anak muda, terutama kalian yang mahasiswa dan yang belum bekerja, ya, yang masih mencari yang namanya pencarian jati diri. Kita merasa, Tuhan, aku ingin mengerjakan mimpiku, aku ingin jadi. Mungkin anak ini saya percaya dia ingin pergi ke kota lain itu bukan untuk dengan cewek-cewek cantik loh. Saya percaya motivasi awalnya bukan untuk menghabiskan kekayaan papahnya. Amin. Amin. Motivasi awalnya baik. Dia ingin bekerja. Dia ingin melakukan sesuatu. Dia ingin mengembangkan dirinya. Itu baik loh. Tetapi saudaraku, masalahnya dia sedang mengerjakan yang namanya mimpinya sendiri dan lupa bahwa dia ternyata punya yang namanya warisan mimpi. Tangkap ini baik-baik adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kita warisan mimpi. Sudahkah kamu menerima warisan mimpi itu? Sudah enggak? Seringkali kita pingin, oh Tuhan, aku kepingin yang lain, aku kepingin ini, kepingin itu, kepingin ini. Seperti anak kecil itu saudaraku, yang membayangkan. Seperti anak bungsu ini yang membayangkan, enak ya kalau aku di kota yang lain ya, aku bosen dengan papaku, aku bosen dengan kakakku yang cewek ya, aku bosen dengan gembala rekomku, aku bosen dengan gerejaku, aku bosen dengan semuanya, aku ingin mencari sesuatu yang baru, aku ingin mencari sebuah pengalaman yang baru. Tetapi lupa bahwa dia tidak masukkan di dalam hidupnya warisan mimpi dari ayahnya. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Anda harus mengalami yang namanya warisan mimpi itu. Saya akan cerita sedikit saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini kita belum buka Alkitab ya. Nanti coba kita buka dulu di dalam Yeremia 2. Nanti kita tahan di situ, Yeremia pasal 2. Yeremia 2 ayat 11. Coba kita baca sama-sama ayat 11 sampai 13. Ayo kita baca, yang sudah ketemu katakan haleluya. Yeremia 2 ayat 11 sampai 14 kita baca ayat sampai 13. 2, 3. Pernahkah perhatikan itu terus.
Ketika saya baca ini saya teringat tiba-tiba oleh kisah si anak bungsu yang hilang itu, saudaraku. Kita sebagai umat Tuhan, kita ini sudah mendapatkan warisan dari Tuhan, mendapatkan mimpi, mendapatkan destiny, panggilan, kursi kemenangan itu, saudaraku. Itu sudah ditentukan. Tetapi kadang kita lupa, kita pingin yang lain. Karena di sini begitu banyak kursi, Anda pingin menduduki mana aja deh kursi yang bisa terima saya. Mana aja deh, pokoknya apapun lah, pokoknya saya duduk di kursi. Ini seperti ini, saudaraku, seperti anak bungsu itu. Dia pergi, dia menukarkan sebetulnya apa yang menjadi harapan mimpi dari ayahnya untuk ditukarkan dengan sesuatu yang tidak berguna, bahkan habis. Mengerikan, saudaraku, kalau kita sampai menukarkan sesuatu yang ilahi, panggilan, mimpi Tuhan. Ya, kalau di tempat ini seringkali cerita tentang mimpi Tuhan dan panggilan, tetapi belum tentu engkau itu berani melangkah di dalam panggilan. Benar enggak? Walaupun kita sudah dengar firman tentang panggilan 100 kali, sudahkah engkau sungguh-sungguh betul-betul menjadi orang 1 dari 100 orang, 2 dari 1000 orang mungkin, yang sungguh-sungguh mau menggenapi panggilan Tuhan dalam hidupmu? Ataukah kita menukar kemuliaan Tuhan, apa yang seharusnya menjadi warisan Tuhan, untuk kita tukar dengan kursi-kursi yang lain? Tuhan bilang kamu harusnya dapat air yang hidup, mendapatkan yang terbaik, tapi kamu tukar dengan apa? Kolam bocor. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan cerita sedikit. Ketika saya masih kuliah di Ubaya, saudaraku, saya dulu sudah pelayanan di SMP SMA ya. Saya bertobat, saya pelayanan di Ubaya. Dan pada waktu itu Tuhan bentuk saya untuk jadi ketua, Tuhan bentuk saya jadi acara, panitia dan sebagainya, saudaraku. Saya mulai lupa dengan panggilan saya waktu SMA. Sampai akhirnya Tuhan panggil saya lagi lewat banyak cara yang ajaib untuk tidak meninggalkan persekutuan doa di Ubaya waktu itu. Karena saya sudah mau lari ke sana kemari, karena saya merasa persekutuan doa ini tidak prospek gitu ya. Ya Tuhan, di sini rasanya berat. Tapi saya nggak pernah menyangka kalau ternyata dari persekutuan doa yang mau saya tinggalkan itu, saudaraku, Tuhan pakai saya untuk menjadi perintis. Tuhan pakai saya untuk menjadi salah satu orang yang membangun di dalamnya. Tidak pernah terpikirkan. Saya selalu berpikir bahwa pelayanan itu ya pelayanan di gereja yang sudah jadi, saudaraku. Ternyata Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Sampai akhirnya saya selalu bingung, Tuhan panggilan saya itu apa, mimpimu apa sih Tuhan. Tapi saya merasakan, saudaraku, bahwa Tuhan itu sudah taruh benih mimpi di dalam roh saya. Dan itu gak bisa saya bohongi. Ya, mungkin di sekitar kita, saudaraku, ada begitu banyak hal yang mempengaruhi kita, sehingga kita itu tidak menerima yang seharusnya datang dari Tuhan. Nah, waktu itu, saudaraku, ketika Anda dekat dengan teman yang seperti itu, Anda jauh. Ketika Anda dekat misalnya dengan orang-orang yang pintar-pintar, pingin jadi dosen. Ketika Anda dekat dengan misalnya dengan Anda pingin jadi itu, pingin jadi ini, pingin jadi itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu itu saya sempat galau, Tuhan, tapi saya tidak bisa bohongi hati saya. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan khotbah begini, saudara, waktu dulu. Apa yang paling menggetarkan hatimu, passionmu, itu adalah salah satu panggilanmu. Bukan berarti kalau saya tergetar dengan anak panti asuhan, berarti hidup saya ya adalah khusus di panti asuhan, saya nggak mau pelayanan yang lain. Misalnya begitu. Enggak, saudaraku. Kalau engkau dalam panggilanmu mengerjakan mimpi Tuhan, masih kita tuh ngitung untung rugi, itu bukan panggilan namanya. Ketika saya awal lulus, saudaraku, ya, saya nggak ngerti Tuhan saya harus melayanan apa. 2005 CMC belum ada, jemaat masih sangat sedikit, 50 orang belum ada mungkin ya. Dan saya harus terpaksa ngelesi keliling dengan motor pinjaman, saudaraku, nggak punya duit. Dan saya harus keliling di dua tempat kalau nggak salah untuk ngelesi, dan sebulan cuma dapat 500.000 untuk saya hidup. Dan saya bilang sama orang tua saya, kalau saya sudah lulus Ubaya, saya nggak mau dibiayai sama sekali. Saya akan kerjakan, saya mau melayani Tuhan. Saya bingung, Tuhan, saya ini mau dibawa kemana Tuhan hidup saya ini. Saya bingung, Tuhan, panggilanmu tuh apa, tapi satu benih mimpi yang nggak bisa tuh saya bohongi. Saya dipanggil ke dalam ladang Tuhan, saudaraku. Walaupun saya nggak tahu nanti seperti apa. Jangan pernah abaikan mimpi yang ada Tuhan sudah taruh loh. Jangan pernah. Jalannya memang nggak mudah. Saya nggak digaji. Saya bingung, Tuhan, saya ngeles ini hanya karena terpaksa supaya saya bisa makan, supaya saya nggak malu di hadapan orang tua saya.
wes gak usah ngelesi lagi gimana. Akhirnya oke, si MC bisa bayarin kamu untuk full time. Mau kamu jadi full time? Iya, aku mau jadi full time si MC. Dan waktu itu Ko Hadi sedang sibuk sekali dengan perintisan VOB, saudara. Karena untuk membangun gereja itu enggak mudah, enggak murah loh. Beli ruko, beli segala macam, AC belum ada, saudaraku, mimbar belum ada, kursi belum ada, harus beli. Ikut panggilan Tuhan itu enggak selalu enak, enggak selalu mudah. Tapi satu, saya punya yang namanya kebulatan hati. Tidak tahu datang dari mana. Keberanian kebulatan hati. Makan tempe ya tidak apa-apa. Dapat cuma 600 ya tidak apa-apa. Tidak dek mengasihani diri. Saya ini orang melo. Tapi waktu itu entah kenapa saudaraku, memang nangis saudaraku. Tapi Tuhan tuh kasih saya kekuatan. Saya tahu saya ini sedang berjalan di tracking yang benar. Sama seperti kamu tadi. Tujuanmu tepat dari sana ke depan, bukan ke belakang ke kamar mandi. Ya kan? Tujuanmu sudah jelas, tracking saya tuh sudah tepat saudaraku. Oleh karena itu kamu yakin gak sekarang dengan trackingmu sekarang? Kalau kamu yakin dengan tracking pertandinganmu, jangan ragu, jangan takut nanti mau jadi apa, seperti apa. Saya loh saudaraku harus melayani dari kecil. Anak kecil 2 tahun, anak kebutuhan khusus lagi. Main-main sama dia, saya masih ingat brosotan ya sama dia saudaraku. Saya dari situ kemudian Koko tiba-tiba berkata, ayo bikin klinik. Oke. Tapi saya tahu Tuhan, saya tahu ini bukan goal saya, tapi saya senang kalau ada ini untuk rencanamu, saya bahagia. Tapi Tuhan, saya tahu ini bukan panggilan saya bingung. Tuhan taruh lagi di tempat lain, saudaraku. Sebuah perjalanan iman, dan sekarang saya bisa ketika saya lihat ke belakang, ya ampun Tuhan, indah ya, melayani Tuhan indah. Kalau sekarang kamu misalnya, Tuhan aku pengen jadi klinik, Tuhan aku mau bangun klinik, aku mau bangun panti asuhan, tapi hal kecil aja kamu gak mau lakukan, itu bukan panggilan kalau gitu. Sebuah panggilan itu adalah penyerahan. Sebuah panggilan itu diawali dengan penyerahan total saudaraku. Karena saudaraku banyak orang punya mimpi, kita semua punya mimpi, tetapi kalau kita gak dibimbing saudaraku, ya, dia mau jadi full time, tapi tidak ada penyerahan total, kita akan berkata begini, kalau ketika waktu itu ya pemimpin saya bilang, ayo kamu pelayanan di sini ya, kita akan bilang begini, aku nggak suka kok pelayanan anak. Tuhan bilang, Tuhan mau bentuk kamu, ayo kamu ke pelayanan orang tua. Kita bilang apa? Aku nggak suka kok pelayanan orang tua. Panggilan tuh nggak milih-milih loh. Walaupun mungkin ternyata goal panggilanmu adalah di kursi itu saudaraku, itu perjalanan. Tuhan nggak pernah tunjukin tiba-tiba langsung datang, oh seperti ini nanti seperti ini, enggak. Kamu akan dibawa Tuhan sebuah perjalanan yang sangat indah dengan Tuhan. Adik-adikku yang mau lulus, mau enggak kamu mengikuti perjalanan dari Tuhan? Kasih salam dulu teman kanan kiri, ikuti perjalanan dengan Tuhan. Atau Anda belum melangkah ke dalam sebuah perjalanan itu saudaraku? Ayo mulai malam hari ini berjalan di dalam rencana panggilan Tuhan saudaraku. Jangan melihat panggilan mimpi dan perjalanan orang lain saudaraku. Siapa yang mau didik mereka? Siapa yang mau memuridkan anak-anak SMP kita, SMA kita? Siapa? Yang akan menjangkau jiwa-jiwa siapa saudaraku? Sedangkan kita selalu berpikir seperti anak bungsu, aku ingin pergi. Supaya apa? Supaya kita bisa berkembang, itu pikiran kita. Supaya kita bisa melayani lebih, itu pikiran kita. Pak, kalau aku pergi, aku kaya raya, nanti aku akan bikin ladang ini semakin besar. Ternyata itu bukan panggilan Tuhan. Itu mimpimu sendiri, itu ambisimu sendiri, habis saudaraku. Habis. Padahal di ladang papanya sudah begitu besar. Ayo saya mau mengajak adik-adikku yang mau lulus. Jangan ragu masuk dalam ladang Tuhan. Siapa bilang kalau sudah lulus, sudah kerja gak bisa melayani Tuhan? Enggak. Siapa bilang orang menikah gak bisa melayani Tuhan? Enggak, tidak ada batas usia sampai kapanpun. Dulu saya berpikir begini saudaraku, ketika saya masih muda, seusia kalian, awal-awal saya kuliah, ketika saya pelayanan, saya selalu berpegang pada jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Karena kami ini perintis, tapi perintisnya masih sangat muda. Bikin gereja tapi muda sekali saudaraku. Waktu itu usia kita masih sangat muda. Saya membayangkan, saya harus tua supaya saya ini bisa membimbing, supaya saya ini bisa kelihatan wibawanya.
Itu proses Tuhan, masing-masing orang beda. Nggak bisa nuntut seseorang untuk mengalami segalanya. Kadang kita malas, kadang dikasih tahu pembimbing, kamu tuh nggak ngerti yang kamu alami, yang ku alami. Kamu lu nggak pernah jatuh cinta, kamu lu nggak pernah nikah, kamu nggak pernah diperkosa, misalnya. Saudaraku, kita nggak bisa bilang itu firman, ya firman. Itu universal dan berlaku untuk semuanya. Demikian juga ketika kita melayani Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, itu universal, saudaraku. Tidak ada alasan. Engkau tua, engkau muda, engkau punya cacat atau tidak dan sebagainya. Tidak ada alasan. Siapa yang mau melayani Tuhan? Siapa yang mau hidup di dalam panggilan Tuhan? Angkat tangan yang tinggi. Berani ambil resiko? Saudaraku, panggilan itu indah dan tidak disangka-sangka loh. Saya dulu berpikir, saya cukup loh, cukup, dikasih Tuhan cukup. Walaupun saya tidak kaya-kaya, tabungan gak banyak waktu itu saudaraku, cukup, gak pernah kekurangan. Dulu gak punya motor saudaraku, tiba-tiba gak minta loh saudaraku, dikasih. Dan itu peristiwa gak bisa terlupakan dalam hidup saya. Saya merasakan Tuhan ketika aku berikan hidupku untuk Engkau, itu kok luar biasa Engkau memelihara aku. Jadi jangan takut saudaraku. Jadi ikut Tuhan, percayalah selalu ada kejutan-kejutan. Saya tidak tahu kejutan Tuhan apalagi buat hidup saya. Tapi melihat anak-anak saya melayani, melihat anak-anak hasil apa yang sudah saya tabur, mereka melayani, mereka bertumbuh, mereka melayani Tuhan, itu sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan. Ayo kita melayani Tuhan. Amin. Kita tutup Alkitab kita, pemain musik maju ke depan, kita berdoa ya. Saya harap kalian berani membayar harganya, ikuti rencana Tuhan, ikuti panggilan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bukan berarti begini saudaraku, Anda semuanya harus dipanggil di pelayanan di dalam gereja. Tidak sekali lagi. Tetapi saya cuma mau bilang, di ladang pelayanan di dalam ini sudah begitu banyak. Anda bisa mengambil pelayanan apapun saudaraku. Mau merintis panti asuhan, mau merintis radio, ya, pelayanan kesembuhan, kemudian dan lain sebagainya, begitu banyak. Saya berkata Tuhan, di dalam Engkau itu berkat itu mengalir, tidak susah. Tetapi banyak kita tuh tidak mau diberikan warisan itu, gitu loh. Itu masalahnya. Bapa di surga, ini kami Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan selidiki hati kami, ketakutan kami, keraguan kami, kebimbangan kami, ketidaktahuan kami. Kau sangat baik, Kau sangat mencintai kami Tuhan. Biarkan kami Kau bawa, Engkau tuntun di dalam rencana-Mu demi rencana-Mu. Perjalanan iman yang sungguh indah Tuhan. Dari apa yang tidak bisa kami lihat, apa yang menjadi misteri buat kami, apa yang menjadi kerinduan terdalam kami, itu pun Kau perhitungkan Tuhan. Karena sungguh Engkau mengenal kami secara pribadi. Engkau memanggil kami ke ladang-Mu bukan untuk menyiksa kami. Engkau menyuruh kami untuk melayani Engkau segenap hati, penyerahan total kepada Engkau, bukan untuk membiarkan dan menelantarkan kami. Tidak Tuhan. Sungguh kami mau belajar percaya kepada-Mu. Sungguh kami mau belajar percaya. Yesus, Tuhan Yesus, bahwa kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Rencana Tuhan buat hidupmu tidak terselami. Rencana Tuhan dalam hidup saya tidak bisa saya pikirkan. Sungguh indah, sungguh mulia. Saudaraku, kita hidup di muka bumi ini adalah untuk memberikan buah yang terbaik buat Tuhan. Kita hidup di muka bumi ini, tujuan hidup kita adalah untuk Kristus satu-satunya. Saya mau menantang Anda, siapa yang mau? Anda ada panggilan di dalam hidupmu, Anda ada benih di dalam hidupmu, benih mimpi itu, dan jangan biarkan itu mati. Begitu banyak saya lihat anak-anak rohani di tempat ini dulunya saudaraku. Mereka sudah memiliki mimpi, mereka memiliki kerinduan, mereka menangis untuk mimpi itu, tetapi mereka tidak mengerjakan itu. Mereka pergi, mereka melakukan yang lain dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini saya percaya Tuhan masih menunggu dan menantikan hati-hati yang diserahkan total di hadapan mezbah Tuhan. Hati-hati yang berkata, Tuhan kemanapun Kau membawa aku,
kemanapun Tuhan, aku bersedia melayani Engkau.